A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, para tuan guru, ustadz, ustazah, para jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus anak-anakku sekalian, santri, santriyah yang berbahagia. Kembali kita melanjutkan tadabbur kita, pengajian kita pada siang ini, yaitu pengajian ba'da zuhur, melanjutkan surah Al-An'am pada ayat 162. Dan hari ini kita mungkin sudah sampai di ujung ayat ya. Beberapa ayat lagi sudah selesai surah Al-An'am ini. Akan lanjut pada surat yang berikutnya. Pada kajian yang lalu, Ustadz kita sudah menyampaikan pada ayat 161, yaitu tentang peneguhan. Peneguhan itu adalah sebuah pernyataan sikap dari seorang hamba Allah yang juga Rasulullah. Beliau adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah atas perintah Allah. Kita tahu bahwa apa yang diucapkan Rasulullah itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu akan berbicara, berpikir dan berbuat menuruti hawa nafsunya. Tapi apa yang dia pikirkan, dia rasakan dan dia perbuat dalam kehidupan adalah kecuali wahyu yuha. Nah, sama juga dengan ayat kemarin. Ini adalah petunjuk dari Allah yang berbunyi artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, ini kata Allah kepada Muhammad agar mengatakan kepada kaum kafirin, kaum musyrikin, dan kaum munafikin. Karena banyak sekali di kalangan kafirin ini meminta kerikanan-kerikanan ketika akan memilih Islam sebagai agama. Maka itu Allah minta, tegaskan ya Rasulullah, agama yang kau bawa itu tegaskan. Nah, ini dikatakan bahwasanya sesungguhnya Tuhanku telah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Di mana ayat di sini dikatakan, yaitu Kul inni hadani Rabbi ila siratim mustaqim. Bahwasanya sesungguhnya Tuhanku telah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian apa yang dimaksud dengan petunjuk yang lurus itu adalah Islam sebagai dinang qayyim, atau juga dalam ayat lain dinul qayyim, yaitu agama yang benar, agama yang lurus, agama yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Jadi agama yang diberikan Allah kepada manusia yang bernama Islam ini sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Karena fitrah manusia itu, fitrah itu artinya suci, lurus. Nah, Islam ini agama yang suci, agama yang lurus, agama yang benar, dikatakan Allah. Bukan Rasulullah yang mengatakan, tapi perintah Allah pada Rasulullah, katakan pada kaum kafirin itu, katakan kaum musyrikin itu, inilah agama yang benar, inilah agama yang lurus, dan inilah agama yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan.
Artinya kalau kamu berpegang dengan agama ini, berarti kamu akan selamat. Kamu akan benar di sepanjang hayat dan kehidupan. Dan kamu akan betul-betul sampai pada puncak kemanusiaan. Karena inilah agama yang fitrah itu, agama yang lurus dan agama yang benar itu. Yaitu agama siapa di sini? Yaitu millatu Ibrahim. Agama ini adalah agamanya Nabi Ibrahim. Agama yang lurus, yang sudah diterima oleh Ibrahim sampai kepada anak cucunya. Dan pada akhirnya dikatakan Ibrahim itu bukanlah orang yang musyrik. Musyrik artinya orang yang menduakan Allah, orang yang meninggalkan Allah. Karena agama banyak sekali yang beragam-ragam macam. Ada yang Tuhannya 2, ada yang Tuhannya 3, ada yang Tuhannya belasan. Karena ada dikenal nanti ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, sampai lagi diturunkan menjadi dewa-dewa. Ada dewa air, dewa gunung, dewa angin, dewa kebahagiaan, dewa kemalangan, dan macam-macam. Itu semua adalah dianggap sebagai ilahiyah Tuhan bagi kehidupan mereka. Nah, maka itu ayat ini memberikan peneguhan sebenarnya. Sikap seorang Rasulullah mengatakan bahwasanya aku telah diberikan jalan lurus oleh Allah, yaitu melalui agama yang benar. Apa agamanya? Adalah agama Islam. Nah, maka itu agama ini bukan saja agamanya Rasulullah SAW, tapi seluruh para nabi dan rasul, mulai dari Adam alaihissalam, Adam, Idris, Nuh, Soleh, sampai Ibrahim, dan terus sampai ke bawah. Sekarang adalah pada masanya umat Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW, semuanya adalah Islam. Inilah yang dikatakan bahwasanya Rasulullah menegaskan kembali perintah Allah. Katakan Muhammad, engkau itu agamanya Islam. Islam itu agamanya lurus. Itu juga dulu agamanya Nabi Ibrahim. Itu juga dulu agama-agamanya mulai dari Nabi Adam alaihissalam dalam kehidupannya. Maka itu di akhir ayat ini dikatakan bahwasanya wa makana minal musyrikin. Nah, ini sebenarnya pernyataan daripada Rasulullah menyatakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwasanya dia, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Artinya Nabiullah Ibrahim adalah beragama Islam, agama yang satu, Tuhannya satu. Dari Nabi Adam alaihissalam sampailah pada Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dikatakan Nabi Ibrahim itu bapak dari sekalian nabi, Abul Anbiya. Jadi dari Nabi Ibrahim banyak sekali turun nanti para nabi. Sampailah terakhir sebelum Rasulullah adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, inilah yang ditunjukkan dalam peneguhan daripada ayat 161 ini, bahwasanya semua para nabi sampai bapak nabi kita yaitu Ibrahim, ya digelari dengan Khalilullah, kekasih Allah, dan anak-anaknya pun digelari juga Ishak alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam. Ishak digelari dengan Al-Alim, yaitu orang yang sangat alim, kemudian juga berilmu dan intelektual, sangat tinggi keilmuannya. Sedangkan Nabi Ismail digelari dengan Al-Halim. Halim adalah orang yang lemah lembut tapi memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Bahasa tutur katanya sangat lembut tapi tajam. Bahasanya sangat baik. Sehingga digelarilah satu keluarga itu sebagai keluarga yang tangguh, keluarga yang memang hanifah. Hanif itu adalah yang berpegang seutuhnya dengan kekuasaan, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan keluarga Ibrahim adalah keluarga yang sangat tangguh. Keluarga yang mencontohkan pertama kali adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tenang dan damai, yang dilandasi oleh cinta kasih,
yang dilandasi oleh kebahagiaan, yang dilandasi oleh kesetiaan, yang dilandasi oleh keikhlasan dan juga kesabaran yang luar biasa yang tiada tara. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita membahas tentang ayat 162 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, ayat ini lebih sifatnya adalah bagaimana proses seorang manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah SWT dan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana menunjukkan pengabdian itu, ketaatan itu kepada Allah. Jadi kalau ayat yang tadi merupakan peneguhan, saya Islam. Islam itu adalah dinul qayyim. Islam itu adalah fitrah. Nah, di sini adalah Allah tunjukkan kepada Rasulullah bagaimana jalan menjalankan syariat Islam itu, agama yang lurus itu, agar kita mendekat, mencapai dan juga menjadi hamba Allah yang mengabdi hanya semata-mata untuk Allah dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah merupakan bagian dari doa iftitah kita yang selalu kita bacakan ketika sholat akan mulai. Setelah takbir tu ihram, Allahu Akbar, kabira dan seterusnya. Nah, salah satu penggalannya adalah dari ayat yang kita bacakan ini. Ya. Nah, ayat ini tentu saja merupakan kita baca minimal 5 kali. 5 waktu atau 17 rakaat salat kita lakukan. Berarti 5 waktu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dikatakan sini inna sholati, sesungguhnya solatku. Apa itu solat? Nah, ini kita perlu pahami dulu. Solat itu kata dasarnya dari sholah. Sholah itu artinya adalah doa. Doa itu apa? Doa itu adalah senandung harapan. Jadi ketika kita sholat, doa yang kita panjatkan itu adalah kita bersenandung harap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata dasar solawat juga dari sholat. Jadi ketika kita bersolawat, sebenarnya kita berdoa, bersenandung harap dengan Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita dianjurkan bersolawat, karena para malaikat, Allah pun memberikan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bersenandung harap pada Rasulullah. Para malaikat, nabi-nabi yang sebelumnya, para rasul bersolawat kepada Rasulullah. Nah, maka itu kita diminta, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman, yang menyatakan diri yang beriman, maka berselawatlah agar kamu menjadi taslima, mendapatkan keselamatan, mendapatkan betul-betul sebuah rumah besar agama yang selamat ini menjadi bagian dari kehidupan kamu, menjadi sesuatu yang menjadi tujuan kamu di dalam kehidupan kita semua. Nah, oleh karena itu, sholat adalah doa kita, permohonan kita, permintaan kita, harapan-harapan kita dalam kehidupan. Maka itu dalam sebuah hadis dikatakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi kalau orang Islam, ya,
yang sudah menyatakan dirinya beriman, bagaimana cara dia lebih mendekat kepada Allah, yaitu dikenal dengan Mi'raj, naik itu adalah kita menjalin hubungan yang sangat dekat kepada Allah, adalah dengan sholat. Nah, maka itu artinya siapa saja kita meninggalkan sholat, berarti kita meninggalkan Allah. Siapa saja yang meninggalkan sholat, berarti kita menjauhi Allah. Siapa saja yang melalaikan dan mengabaikan sholat, berarti kita melalaikan dan mengabaikan Allah dalam kehidupan. Siapa saja yang meninggalkan, yang mengabaikan, yang melalaikan Allah, Allah akan juga tinggalkan mereka. Allah akan abaikan mereka. Allah akan cuek kepada mereka. Ya kita saja kalau sama-sama teman, ya si A dan si B, si Fulan dan si Fulan, kalau kita nggak pernah mau komunikasi, tidak pernah mau dekat, tidak pernah mau silaturahim, tidak pernah berjabat tangan, tidak pernah mau bertemu, boro-boro kita dekat. Secara fisik saja tidak dekat, apalagi secara hati. Begitulah Allah. Kalau kita jauh dengan Allah, maka Allah akan menjauhkan kita. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah pun mendekati kita. Maka itu dalam pandangan filosof, kalau kita berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari mengejar kita. Kalau kita berlari mengejar Allah, Allah akan terbang menghampiri kita. Begitulah Allah akan sangat peduli kepada hambanya, sangat cinta dan kasih sayang kepada hambanya. Tapi kebanyakan manusia tidak merasakan, tidak menyadari, tidak mensyukuri betapa kasih sayang Allah itu tidak terbilang, tidak terhingga di dalam kehidupan kita semua. Nah, maka itu sholat adalah proses kita, adalah cara kita untuk mendekat kepada Allah, cara kita bersyukur pada Allah, cara kita berterima kasih atas anugerah dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka itu sebenarnya sholat, kalau menurut pandangan mufassirin ada mengatakan bukan saja kewajiban, tapi sholat itu adalah kebutuhan kita sebenarnya. Kita yang butuh dengan Allah, bukan Allah yang butuh dengan kita. Bagi Allah kita nggak sholat, masa bodoh, nggak masalah, nggak ada untung dan ruginya bagi Allah. Bagi Allah kita nggak sholat, nggak ada nilai tambahnya bagi Dia. Tapi kitalah yang rugi. Nah, maka itu di ujung ayat ini dikatakan lagi, innas sholati wa nusuki. Nah, dikatakan wa nusuki itu apa? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, nusuki. Nusuki itu ibadah, pengabdian. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Ibadah yang khusus adalah yang sudah ditetapkan ketentuan-ketentuannya, cara-caranya oleh Allah SWT melalui Rasulullah, melalui uswah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Salat. Apalagi puasa. Dan semua rukun-rukun Islam itu adalah merupakan ibadah-ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai modelnya, uswahnya. Maka itu ketika kita sholat, Rasulullah sudah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nah, maka itu sholat pun kita perlu belajar. Jangan hanya asal sholat, mulai dari gerakannya, bacaannya, pemahaman apa yang kita baca, sampailah akhir tahiyat, semuanya sedikit banyak kita pahami, kita mengerti apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kita sholat berbeda antara bibir dan hati, berbeda apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita pikirkan. Kita bergerak dalam sholat, ya, hati kita ada di rumah ibadah, tapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya tinggal di rumah,
pikirannya tinggal dengan mak dan bapak, pikirannya tinggal dengan seseorang, pikirannya tinggal di pasar. Ini sholat yang gak benar. Atau dalam Al-Quran dikatakan namanya, ada istilahnya sholat sukaro. Sukaro itu apa artinya? Mabuk. Sholatnya orang mabuk. Maka itu sholat mabuk itu apa artinya? Dalam kamus Al-Munjid dikatakan, kamus bahasa Arab, orang mabuk itu adalah apa yang dia ucapkan dengan apa yang di hatinya, dan apa yang dia gerakkan dalam fisiknya tidak sejalan. Apa yang diucap lain dengan apa yang dia camkan dalam hati. Apa yang dia ucap beda dengan apa yang dipikiran. Apa yang dia ucap beda dengan apa yang dia lakukan. Itu namanya mabuk, sukaro. Malah ada ancaman dalam kondisi yang mabuk ini. Wala takrabus sholah wa antum sukaro. Nah, jangan kamu sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Secara fisik mabuknya adalah mabuk seperti mabuk orang minum minuman itu. Nah, orang minuman itu kan apa yang dia sebut, dia ocehkan, dia tidak ngerti apa yang disebut itu. Itu namanya mabuk. Nah, ternyata dalam pandangan mufassirin, ketika sholat pun ada orang mabuk juga rupanya. Apa maknanya? Yang diucapkan dengan apa yang digerakkan dan apa yang dalam hatinya tidak sejalan. Itu namanya sholat sukaro, sholat yang mabuk. Maka itu Allah minta kita sholatnya apa? Sholat yang zakaro, sholat yang kita sadari, sholat yang mulai kita tingkatkan kualitasnya, mulai kita pahami pelan-pelan, kita mengerti antara gerakan dengan ucapan. Nah, jadi wansuki, nusuk itu ibadah. Ibadah khusus artinya yang sudah ditunjukkan contohnya, yang sudah diberikan waktunya, yang sudah ditetapkan bagaimana kaidah-kaidahnya, cara melakukan sholat. Itu namanya ibadah khusus, seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Ada lagi ibadahnya secara umum. Apa ibadah secara umum? Seperti kita sekarang hadir di majelis ilmu yang merupakan taman surganya Allah ini. Nah, kita hadir di sini, ini ibadah. Ibadah ini disaksikan oleh 70.000 malaikat, mengaminkan, mendoakan agar kita mendapatkan syafaat, mendapatkan barokah di dalam pengajian yang kita lakukan ini. 70.000 malaikat mengaminkan kita, saudara sekalian, anak-anakku sekalian. Jadi betapa ruginya kalau orang tidak mau hadir dalam sebuah majelis ilmu atau mendengarkan sebuah majelis ilmu. 70.000 malaikat mendoakan, subhanallah. Kita tidak bisa nengok, kita tidak nampak, tapi dia bisa melihat kita gitu. Jadi ketika kita duduk dengan manis, mendengar, menghayati, mereka datang semuanya. Ya, duduk di antara kita di taman surganya Allah ini. Nah, jadi ibadah apapun yang berbau kebaikan, kesolehan, itu semuanya adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang namanya kebaikan, lisan kita, pikiran kita, hati kita, tubuh kita, jasad kita melakukan kebaikan, itu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi namanya ibadah secara umum. Nah, kalau ibadah khusus yang tadi dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nusuk. Ada juga bahasa lain, nusuk itu artinya adalah ketenangan, tenang. Jadi nusuk ketika orang memotong, menyembelih hewan, itu juga bahasa lain dari nusuk. Jadi menusuk itu menyembelih artinya. Apa maksudnya di sana? Adalah memotong hewan. Dengan menusuk itu, memotong itu, menyembelih itu, hewan akan jadi tenang. Dan dia bisa diolah, daging hewan itu bisa dipakai, digunakan untuk apapun oleh manusia. Jadi tidak boleh dia lagi hidup itu langsung dikuliti, dipotong dan sebagainya, tapi ditusuk dulu. Nah, jadi nusuk itu termasuk adalah maknanya menyembelih. Artinya ketika orang sholat,
berarti dia akan mencari ketenangan. Jadi ketika orang sholat akan mencari ketenangan dan kedamaian, kebahagiaan. Jadi siapapun kita, kalau merasa resah, gelisah, kalau mulai merasakan takut dan khawatir dalam kehidupan, kadang-kadang kita rasakan itu, tidak sengaja kan, bawa sholat, ambil uduk, bawa sholat anak-anak sekalian, kita akan tenang. Karena itu juga makna dari nusuk itu, nusuki. Ini yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu jadikan, kalau surah Al-Baqarah itu, jadikan sholat dan sabar adalah penolong dirimu. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya, jadikan penolong kamu itu adalah sabar dan sholat. Ternyata itu, kenapa? Nusuki itu membuat orang tenang, damai dan bahagia. Jadi kalau orang meninggalkan sholat, pasti dia akan merasakan resah, gelisah dalam hidupnya. Pasti dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau dia cari hiburan, pasti akan makin bikin gelisah. Dia bawa dengan poya-poya, dengan materi dan sebagainya, pasti akan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dalam kehidupannya. Tapi bawa sholat, maka itulah jalannya, dia akan menjadi tenang, damai, dan juga akan menjadi bahagia. Sesuai dengan Islam, salam bermakna adalah damai. Di dalamnya adalah sholat yang membuat orang damai bersama Islam. Selanjutnya setelah wanusuki ada wa mahyaya, yaitu seluruh hidupku. Hidup artinya yang kita lakukan itu kesolehan. Bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup dengan kesolehan. Ketika orang yang soleh itu yang kita jadikan teman, kita jadikan sahabat, maka dia akan menjadikan ketenangan bagi kita. Kita akan menjadikan dia kesenangan bagi kita. Maka dia akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bahagia. Itulah dikatakan mamah wa mahyaya di sini. Jadi hidup di sana adalah hidup yang bermakna, yang bernilai. Bukan hidup yang merugikan orang lain. Bukan hidup yang membuat kita rusak. Karena ada juga dalam hidup berteman, awas, ada sipulan. Artinya itu kita sudah dicurigai. Ketika kita dekat, orang sudah mulai bisik-bisik, awas jangan dekat dia. Nah itu artinya kita sudah hidupnya tidak berharga, tidak bernilai itu. Kenapa? Berarti hidup kita itu sudah dianggap sebagai ulat bulu. Ya, ketika kita dekat, kita jadi gatal bagi orang lain. Itu namanya orang yang berteman, bersahabat dengan ulat bulu, yang selalu merugikan orang lain. Kalau ngomong, kalau tidak melukai orang lain, tidak senang. Kalau ngomong, bicara tidak menyakitkan orang lain, tidak suka, tidak puas. Nah, inilah pertemanan sahabat, seperti dikatakan tadi, seperti ulat bulu. Ya, orang lain menjadi gatal gara-gara kita mendekat dengan dia. Nah, tapi yang diminta di sini wa mahyaya itu seperti apa? Kita berbuat tepat menurut ajaran Allah di sepanjang kehidupan kita, berbuat kebaikan, kesolehan, kemaslahatan sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa mamati. Nah, demi Allah, karena Allah, untuk Allah, kita kalau perlu jiwa raga pun kita pasrahkan bagi kita. Maka itu pada masa Rasulullah, orang berlomba-lomba, berjihad, turun ke medan perang. Supaya apa nanti? Matinya syahid. Begitulah mereka lakukan. Tapi ada yang sudah ikut berperang berpuluhan kali, enggak mati-mati. Betapa mereka istighfar, ya Allah, kenapa aku tidak Engkau ambil? Aku ingin mati syahid, ya Allah. Sampai begitunya. Agar mempersiapkan kematian itu dengan kemuliaan. Nah, dalam konteks ini, jangan pula matinya bunuh diri. Itu bukan mati kemuliaan. Itu mati dalam kesesatan. Maka itu mati pun kita diminta mati dalam kesolehan, mati dalam kebaikan, mati di dalam kemaslahatan, mati dalam ibadah. Subhanallah. Kita lihat ya, ada yang meninggal sedang di mimbar. Subhanallah. Ada yang meninggal sedang sholat.
Ada yang meninggal sedang melakukan kebaikan, tapi tidak sedikit juga yang meninggal sedang melakukan kemaksiatan. Tidak sedikit juga yang meninggal sedang melakukan kejahatan. Nah, inilah dikatakan wa ma mati pun ya Allah, aku mati pun inginnya adalah mati dalam kemaslahatan. Itu doa kita. Aku ingin mati ya Allah dalam kebaktian, ketaatan pada Engkau, agar juga dinilai tadi oleh Allah kita mati dalam keadaan syahid, dan juga diberikan nanti ridho Allah SWT. Mati dalam keridoan adalah mati dalam kesucian, keikhlasan, dan kita insya Allah diterima jadi husnul khotimah di hadapan Allah SWT. Nah, di akhir ayat ini dikatakan lillahi rabbil alamin. Apa yang kita lakukan mulai dari sholat, mulai dari ibadah wa nusuki, kemudian melakukan berbagai kebaikan di sepanjang hayat, dan persiapan kematian kita dengan kesolehan, itu semua adalah dalam rangka apa? Lillahi rabbil alamin, lillahi ta'ala, hanya karena Allah, hanya untuk Allah, tidak ada lain. Nah, inilah dikatakan kita ikhlas melakukan segala kesolehan, kebaikan dan amal ibadah serta ketaatan kita itu adalah dengan ikhlas. Ikhlas itu apa artinya? Kita mengeluarkan semua kotoran-kotoran manusia selain Allah dalam diri kita. Ibaratkan sebuah baskom itu berisi air. Air itu tidak boleh bercampur dengan yang lain. Hanya ada air putih, kira-kira begitu. Kalau bercampur ada batu di sana, berarti itu sudah tidak murni. Air dalam baskom itu air putih. Ada pasir di sana, berarti dia tidak murni. Ada lagi berbagai susu misalnya, itu menunjukkan air itu tidak murni. Yang murni itu apa? Hanya satu. Hanya ada di dalam air itu air putih. Itu namanya memurnikan seutuhnya Allah di dalam diri kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada siapapun. Tidak ada yang kita banggakan, kita cintai, yang kita muliakan selain Allah. Maka itu ketika ada sesuatu yang kita banggakan, yang kita sekutukan, yang kita duakan, yang kita hadirkan dalam diri kita, keluarkan dia pelan-pelan, keluarkan dia jauh-jauh. Itulah namanya ikhlas, hanya untuk Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena materi, karena berbagai transaksi, berbagai kepentingan orang tua, kepentingan si A, si B, dan kepentingan kelompok atau oknum siapapun di dalam diri kita. Itulah namanya ikhlas di dalam kehidupan. Nah, begitulah sholat yang kita lakukan. Ketika sholat, keluarkan semuanya, apapun yang ada dalam pikiran kita, di hati kita, dan dalam gerak yang kita lakukan, hanya semata-mata kita mi'rad kepada Allah SWT. Keluarkan semuanya, agar kita betul-betul ketika sholat murni hanya Allah, murni hanya karena Allah, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah dikenal dengan sholat, yang merupakan proses kita menuju menggapai kehidupan bersama Allah, dan kita memuliakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa pesan yang diungkapkan dalam surah Al-An'am ayat 162 ini, dan semoga Allah berikan rahmatnya, berkahnya pada kita semua di dalam kehidupan kita. Amin. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.